Sahabat Cyber, ada sebuah pengumuman terbaru dari S-Network. Ini perlu Anda perhatikan karena ini sangat penting mengenai wallet S-Network yang akan mendistribusikan dimulai pada tanggal 7 Januari ini. Oke teman-teman, sebelumnya ada sebuah pengumuman dari Twitter yang mengatakan bahwasanya S menerima masukan dari komunitas dan memindahkan distribusi koinnya dari Ethereum ke BSC atau BNB Smart Chain. Ini selaras dengan preferensi anggota kami. Pengguna OKX wallet MetaMask atau Trust Wallet dapat dengan lancar menggunakan alamat mereka yang ada di BNB Smart Chain. Perbarui alamat Anda di aplikasi S jika diperlukan. Oke teman-teman, ini mengenai perpindahan atau perubahan mengenai alamat wallet ini sudah biasa seperti terjadi di web. Makanya saya menyarankan buat teman-teman untuk selalu memantau media sosial S-Network. Kita merujuk ke pengumuman tersebut. Anda yang belum melakukan update, segera update untuk hari ini ya, update karena perubahan ini akan terlihat jika Anda sudah mengupdate aplikasi S-Network. Seperti terlihat semacam ini bahwasanya pengumuman terbaru yang di menu wallet akan seperti ini. Selama tahap 1, token S akan dirilis di blockchain BNB Smart Chain. Begitu mainnet diluncurkan, token dapat ditukar dari BNB Smart Chain ke S Open Network. Apakah kita harus merubah ini? Ini teman-teman yang perlu pahami. Jadi, teman-teman yang kemarin mengisi dengan alamat Ethereum di MetaMask ya, Ethereum di MetaMask, Anda nggak usah panik teman-teman, nggak usah panik. Karena apa? MetaMask itu sistemnya EVM teman-teman, sudah otomatis, jadi Anda bisa menggunakan alamat BNB Smart Chain. Jika Anda sudah mengisikan dengan alamat Ethereum, Anda tidak perlu merubah apa-apa, Anda tidak perlu merubah alamat ini. Karena apa? Oke, kita masuk ke di sini ya, di MetaMask ya. Kita tinggal mengarahkan aja, kita membuat jaringan ya, tentunya jaringan BNB karena sistem MetaMask itu EVM. Ya, ini sudah ada jaringan BNB-nya ya, teman-teman. Kita tinggal mengarahkan mengatur jaringan saja untuk menuju ke BSC Smart Chain seperti ini. Nah, coba Anda cocokkan di sini ya. Alamatnya Anda copy, nanti Anda lihat ya apakah sudah sama. Tentunya sama, sudah persis ya, otomatis sudah. Jadi kita tidak usah merubah, akan tetapi jika sahabat Cyber mempunyai Binance yang sudah terverifikasi, sudah sebelumnya punya terverifikasi, ya tidak masalah. Anda rubah dengan alamat Binance yang ada di aplikasi Binance. Akan tetapi kalau Anda tidak mau repot untuk verifikasi yang kemarin sudah melakukan verifikasi OKX, sekarang perpindahan lagi di BNB, Anda melakukan verifikasi kembali. Nah, kalau nggak mau repot, Anda tetap saja memakai dengan punya alamat yang ada di MetaMask. Karena apa? Di MetaMask pun sudah kompatibel. Nah, cuma saya akan membicarakan kekurangan kelebihan jika kita memakai MetaMask. Sebelum saya menjelaskan mengenai kekurangan pemakaian alamat BNB di MetaMask, kita kembali belajar dari sebuah kasus pendistribusian web. Ketika itu detik-detik akhir, kita disarankan untuk memilih OKX UAD sebagai rujukan pendistribusian karena alasan sebuah biaya gas fee. Karena kalau di UAD itu tidak ada gas fee-nya, teman-teman. Ketika itu banyak teman-teman yang nyantol ya, tidak masuk. Karena apa? Karena mereka memilih wallet Arbitrum waktu kemarin dan di sana mereka tidak punya istilahnya dana standby untuk pemotongan biaya gas fee. Akhirnya tidak bisa masuk. Dari kejadian itu kita harus mempersiapkan diri teman-teman ya, kemungkinan walaupun belum ada pengumuman di S-Network mengenai pemilihan di transfer di mana di wallet BNB atau UAD nantinya. Nah, khawatirnya di detik-detik akhir mereka akan berubah seperti itu, seperti web ya.
Jika itu akan terjadi, Anda yang tidak mempunyai wallet BNB akan kelabakan. Dan wallet BNB ini juga kita perlu terverifikasi sama dengan OKX teman-teman, biar penggunaannya lebih maksimal begitu. Terus kemudian kalau kita pakai UED, ya pakai UED, tentunya di MetaMask kita yang memakai alamat yang di MetaMask ini tidak bisa, tidak ada nomor UID. UID itu sebuah akun pendaftaran akun untuk wallet BNB dan OKX seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai mencari UID di MetaMask juga tidak ada. Jadi alamat yang mengambil di MetaMask tidak mempunyai alamat UID. Nah, itulah salah satu kekurangan. Terus yang kedua, kekurangannya memakai alamat MetaMask di BNB itu ya, terkadang kita tidak bisa melihat saldo. Ada pengiriman ataupun ada pemasukan transfer dari aplikasi lain yang masuk ke BNB itu tidak bisa serta muncul, kadang-kadang hilang ya. Nah, terkadang kita harus membutuhkan yaitu VPN teman-teman. Kita harus memakai VPN. Banyak kasus bahwa teman-teman melihat wallet di MetaMask, melihat di jaringan Smartgen itu saldonya kosong. Jadi kita memerlukan untuk WRP ini ya, semacam VPN. Pokoknya VPN semua bisa, bukan hanya WRP ini, tapi terserah Anda pakai jaringan apa ya nanti untuk mendukung VPN gitu, terserah. Kadang ini munculnya itu nilainya tinggi, jadi kita tidak mempunyai saldo, kadang-kadang munculnya 500 BNB loh. Kaget, kok banyak, dari mana itu 500 BNB? Padahal itu hanya kamuflase saja. Jadi ketika kita melihat saldo murni kita memerlukan VPN tadi untuk diaktifkan. Jadi sebelum kita masuk ke MetaMask, Anda aktifkan dulu kalau Anda niatnya mau masuk ke jaringan BNB VPN-nya. Jadi kita pakai aja WRP ini. Nah, seperti itu teman-teman ya, kekurangannya. Banyak kasus seperti itu. Jadi ketika kita masuk ke jaringan Smartgen akan muncul saldo kosong. Tapi itu tidak hilang, akan tetapi kita membutuhkan operasional sebelum membukanya MetaMask, kita pakai VPN. Nah, itu kekurangannya. Oke, terus selanjutnya ini bagaimana kasus untuk SNetwork ini. Sebaiknya kalau Anda sudah mempunyai BNB akunnya ya, aplikasi BNB, ya silakan dirubah untuk jaga-jaga kalau membutuhkan UID. Terus kalau umpamanya Anda nggak mau ribet, nggak mau istilahnya daftar akun lagi untuk aplikasi Smartgen ya, Smartgen Binance ini perlu terverifikasi dan tapi ada waktu masih ya, tanggal 7, sekarang tanggal berapa ini, tanggal 5, masih ada 2 hari lagi. Biasanya terverifikasi itu butuh waktu 1 kali 24 jam loh teman-teman ya, jadi waktu 24 jam baru di approve. Untuk kelebihan dari pemakaian alamat Binance atau BNB melalui MetaMask, kelebihannya kita bisa mengontrol melalui OKX teman-teman ya. Kita bisa melalui OKX. Setelah Anda mengimpor nantinya ketika kita masuk wallet Merdeka, kita bisa mengontrol saldo-saldo, kita bisa melihat BNB yang ada di MetaMask melalui OKX ya. Dan untuk cara pemakaian dan pengoperasiannya untuk dipergunakan di OKX, umpamanya mau mencairkan atau mau menarik dengan uang cash, lebih hemat, lebih enak di OKX teman-teman. Jadi itulah kelebihan salah satu ketika kita memakai alamat BNB melalui MetaMask, kita bisa mengontrolnya melalui Web3 langsung yang ada di OKX ya. Kita bisa menggunakan OKX untuk melihat saldo yang ada di MetaMask seperti terlihat di sini ya, BNB dia sudah ada. Begitulah untuk kelebihannya. Oke, itu tergantung Anda pilihan. Yang penting sudah saya jelaskan kekurangan kelebihan yang mana ya. Kalau saya sendiri keputusannya untuk dari kasus Upwave kemarin, saya akan menggunakan alamat BNB dari
aplikasi semacam ini ya teman-teman. Oke, begitu saja. Terima kasih, semoga ini bisa dimengerti. Tetap stand di jalan usahaku. Jika ada informasi terbaru, saya akan memberikan updatean terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.